Bagaimana penerapan ISO dalam fotografi dan videografi? Tapi tunggu dulu, ISO atau ISO? Podo wae, bebas. ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. Walaupun awalan setiap kata jadi iOS, entah kenapa jadi ISO. Tapi ya itulah, sudah terlanjur. Pokoknya ISO. Apa itu ISO? ISO itu tentang seberapa sensitif sensor pada kamera kalian. ISO merupakan salah satu parameter dari segitiga exposure yang menentukan gelap terangnya foto kalian. Untuk kenaikan satu stop, terdapat 3 tingkat atau dikenal dengan sepertiga stop. Jadi jika menaikkan satu stop itu berarti menaikkan 3 tingkat. Umumnya semakin tinggi ISO, maka hasil foto akan semakin terang, tetapi juga semakin noise. Apakah berarti kita nggak boleh setting ISO terlalu tinggi? Lalu gimana kalau terpaksa harus pakai ISO tinggi? Ikutin terus. Kinerja ISO dalam kamera merupakan serangkaian proses yang Nggak penting, yang bisa diterapkan aja lah. siap. Yang pertama, dalam dunia fotografi, fotografer biasa meningkatkan ISO jika berada dalam kondisi minim cahaya, tetapi aperture dan shutter speed sudah tidak bisa diganggu gugat. Contoh saat ingin foto orang lari tetapi pada pagi saat matahari belum muncul misalkan, karena gerakan cepat shutter speed harus tinggi 1/1000 misalkan, dan karena lensa tele jadi aperture juga jangan terlalu kecil, f3,5 misalkan. Dengan setting seperti itu, foto masih terlalu gelap. Jadi langkah terakhir adalah dengan menaikkan ISO. Setiap kamera punya kemampuan sensor yang berbeda-beda. Ada kamera yang bisa menghasilkan gambar bagus walaupun dengan ISO tinggi. Ada juga yang tidak, apalagi kamera DSLR model lama saat Cybertron masih utuh. Tentunya punya kemampuan yang lebih tertinggal dibandingkan zaman mirrorless saat ini. Tapi bagaimana jika memang harus foto dengan ISO tinggi? Tenang, nanti kita kasih tips sakti mandraguna. Tapi sebelumnya kita bahas yang kedua, ISO pada videografi. Tidak jauh berbeda dengan fotografi. Jika terlalu tinggi maka hasil video akan jadi noise. Tapi jangan salah, dalam beberapa konsep terkadang noise itu justru menjadikan foto kalian lebih dramatis. Dan untuk konsep tertentu, tidak semua harus terang seperti ini. Kita juga butuh yang gelap untuk menciptakan highlight and shadow yang lebih moody lagi. Dan itu berlaku juga pada fotografi. Lalu tipsnya bagaimana untuk kebutuhan low light? Untuk fotografi kalian bisa gunakan tripod. Jadi jika kamera tidak bergetar, kalian bisa mengurangi shutter speed supaya gambar jadi lebih terang. Atau kalian bisa menggunakan lightning tambahan, entah speed light atau lightning bar seperti ini. Untuk video, jika terpaksa harus low light dan butuh hasil terbaik, kalian bisa coba gunakan lock profile. Karena pada lock profile biasanya ISO akan berlaku berbeda dengan standar profilnya. Contoh kamera purba Canon EOS R, saya lebih memilih ISO 100 atau kelipatan 400 untuk situasi low light. Jadi ISO 1600 lebih bagus daripada ISO 1000. Itu dengan lock profile. Dan kalian juga perlu memproses video dengan color grading. Kalian juga bisa tes dengan menggunakan landscape test ini. Contoh pada standar profile, noise yang dihasilkan paling bagus pada ISO kelipatan 160, 320, 640, dan 1250. Jadi sebisa mungkin gunakan range ISO segitu. Lanjut lagi, 2 tips paling sakti untuk foto dan video. Yang pertama, pahami kemampuan kamera kalian. Kalian bisa coba-coba foto untuk beberapa varian ISO. Perhatikan mulai ISO berapa hasil foto atau video mulai noise yang berlebihan. Dan sebisa mungkin menghindari ISO setinggi itu. Selanjutnya, kalau itu masih nggak mempan juga, setting ISO auto. Jangan takut, nilai seni dari foto dan video tidak akan jatuh hanya karena hasil noise. Daripada kalian kehilangan momen hanya untuk mempersiapkan cahaya tambahan, mending gunakan ISO tinggi. Dan itu tidak jadi masalah. Kalau kita pengennya tidak ada noise, tapi setting udah paling tepat bahkan dengan ISO tinggi, dan tidak punya cahaya buatan, terus gimana? Ya sudah, apa boleh buat, kalian bisa coba edit untuk reduce noise.
Beberapa software seperti Photoshop dan Topaz punya fitur Reduce Noise. Kalian bisa gunakan itu. Seperti itu, jangan takut dengan ISO yang tinggi. Yang jelas, ISO adalah salah satu parameter dari segitiga exposure yang menentukan gelap terangnya hasil foto kalian. Kalian bisa cek di kanan atas atau kalian bisa cek di deskripsi. Utamakan shutter speed dan aperture. ISO belakangan. Oke, sekian dari kita. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap di Foxy Kid.